Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat.
papat malah. Lagi ana wonge. Nunggu Pak ben kuwi ra ono Pak. Ngerti ana ngono. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'il hajat. Amin. Min jami'il syai'at wa tarfa'una ala darajat wa tuballighuna biha jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan fil Amin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk anak-anak, mari kita berdoa bersama, doa naik kendaraan dan doa keluar rumah ya. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Doa naik kendaraan. Mungkin loh Vino ini ra enak iki Mas. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya waktu sepenuhnya kami haturkan kepada Bapak Supir. Pak Supir. Nggih, gadane iki ya. Bu Sri, kata-kata. Hari ini kita mau tamasya. Bu Sri, dipanggil Angga nih. Paling disyuting izin gula. Citra. Bu, sekretaris. Ih, lupa nih Andi. Teruk Win. Raya, kata-kata hari ini apa Raya? Bos Pite? Bos Papeng? Pengasuh TKB Bu Amin. Kata-kata hari ini Bu Amin? Bahagia. Jual di sarapan. Belum sekene lah. Oh, yang masa tadi belum.
Apa? Udah potong. Pasar Melilir. Nah, ini parah nih. Barusan melewati SMK Negeri 1 Kebonsari. Pak Anonya buah kan. Jadi ya. Pasar Goranggareng. Magetan. Ini pasar apa Goranggareng? Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Tenang, tenang. Oke. Tidur nih nah caranya tidur. Kan? Oh iya lapangan sih. Mati. Iya, metu tawani aku dong. Lah itu delok pesawat. Nah, soalnya kena iso. Terus ngobrol punya di rumah pacaran.
Dikutip dari Wikipedia, Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswahyudi, Lanut Iswahyudi, atau Bandar Udara Iswahyudi atau Lapangan Udara Iswahyudi adalah pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Kurang lebih berjarak 11 km dari Madiun dan 23 km dari Ngawi. Lanut ini digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau TNI AU. Secara nasional, ini adalah lapangan terbang bagi TNI Angkatan Udara selain Lanut Halim Perdana Kusuma. Saat ini, Lanut Iswahyudi diperkuat dengan personil organik sebanyak 3.000 personil. Nama pangkalan udara ini diambil dari salah satu seorang pahlawan TNI AU, yaitu Marsikal Muda Adnumerta Iswahyudi. Secara geografis, Mauspati berada di pertigaan jalan raya yang menghubungkan Kabupaten Madiun dan Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, dan Kecamatan Ngawi. Sebelah barat terdapat Gunung Lawu dengan ketinggian 10.712 kaki. Sebelah timur terdapat Pegunungan Wilis dengan puncak 8.400 kaki. Sebelah selatan membentang tanah pegunungan sampai Laut Selatan, dan sebelah utara merupakan dataran rendah yang luas. Dari segi sejarah, pada tahun 1890 di Batavia dan Aceh dilakukan penerbangan dengan mempergunakan balon Vaarten dengan berhasil. Hal ini merupakan percobaan pertama yang dilakukan oleh Koninklijk Nederlands Indisch Leger atau KNIL dalam dunia kedirgantaraan. Dan kemudian pemerintah Hindia Belanda mulai mengembangkannya. Pada bulan Februari 1913 dilakukan uji coba terbang di Surabaya dengan sebuah pesawat yang diangkut dari negeri Belanda dengan kapal laut. Dan ketika Perang Dunia I meletus, semakin dirasa perlu untuk membangun kekuatan angkatan udara. Pada tanggal 30 Mei 1914, embrio Angkatan Udara Kerajaan Belanda berdiri dengan nama Profvliegvelding atau PFA atau Jurusan Uji Terbang. Kemudian pada tanggal 31 Maret 1939 didirikanlah Angkatan Udara Belanda atau yang lebih dikenal sebagai Militair Luchtvaart atau ML di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dan didirikan pula Marine Luchtvaart Verkehrsleider in Verkeerstoren Bestuur 378 Dienst atau MLD di Surabaya. Keduanya hanya mengutamakan melatih tentara Belanda saja. Sekitar tahun 1939, Belanda mulai membangun Pangkalan Udara Mauspati atau PAU Mauspati dengan ukuran 1586 kali 53 meter dan berada pada ketinggian 120 meter DPL atau di atas permukaan laut. Pangkalan ini dibangun sebagai bagian dari persiapan Departemen Van Oorlog Belanda atau Departemen Perang Belanda untuk menghadapi serbuan udara Jepang, sehingga dapat segera menumpung pesawat-pesawat militer Luftwaffe. Pembangunan pangkalan udara ini memerlukan tanah cukup luas, sehingga diadakan pemindahan penduduk dengan paksa dari desa-desa berikut. 1. Desa Ngujung Mauspati Magetan dipindah seluruhnya. 2. Desa Setren sebagian sawah dipindah. 3. Desa Kleco sebagian sawah dipindah. 4. Desa Lemah Bang dipindah seluruhnya. 5. Desa Kinandang dipindah seluruhnya. 6. Desa Kincang Kulon dipindah seluruhnya. 7. Desa Pandean, penduduk desa di bagian selatan dipindah dan dipindah ke wilayah yang sekarang menjadi Desa Bogorejo Barat,
Magetan. 8 Desa Meranggen, penduduk desa di bagian selatan dipindah. Penduduk yang memperoleh uang ganti rugi dipindah dengan sukarela, dan ada beberapa desa yang pindah keseluruhannya atau yang biasa disebut bedol desa. Seperti warga desa Pandean, mereka pindah ke sebelah utara Jalan Besar dan menempati desa Bogorejo dan desa Ronowijayan menjadi desa Sukolilo. Setelah penduduk pindah, dimulailah pembangunan pangkalan udara pada tahun 1939. Landasan pacu adalah hal pertama yang dibangun. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan hanggar sebanyak 3 buah di daerah Klecorejo, Setren, dan Ngujung. Kemudian mereka membangun gedung workshop atau sekarang hanggar Skadron Teknik 042. Gedung untuk montage dengan workshop, 4 buah gudang, bengkel, dan lainnya. Pembangunan dilanjutkan dengan membangun perkantoran, asrama militer atau kampemen untuk tentara Belanda beserta keluarganya. Pembangunan PAU atau Pangkalan Udara Mauspati selesai pada akhir 1940. Pangkalan ini resmi dibuka dengan penempatan 3 skadron udara, 1 skadron tempur berkekuatan 13 pesawat Curtiss 75A7 Hawk sejak 1 Februari 1941. 2 skadron tempur berkekuatan 17 pesawat Curtiss Work 21B Interceptor sejak akhir tahun 1941. 1 skadron latih berkekuatan 6 pesawat Brewster F2A Buffalo. Total ada 36 pesawat yang terbagi atas ketiga skadron udara tersebut. Ketika pecah Perang Pasifik tahun 1941, pangkalan udara ini dijadikan basis kekuatan tentara sekutu di Pulau Jawa. Ketika Belanda menyerah kepada Jepang tahun 1942, Angkatan Laut Jepang atau Kaikun Kokuso menguasai pangkalan udara ini. Di sekitar pangkalan ditempatkan pasukan pertahanan pangkalan dari Rikugun atau Batalion AD. Pada peristiwa penyerbuan pangkalan oleh Jepang, komandan pangkalannya adalah Kapten H.J. Van de Poel yang akhirnya gugur dalam pertempuran udara. Dikarenakan pendudukannya yang singkat dan kesibukannya dalam Perang Pasifik, Jepang tidak memiliki kesempatan membangun lanut ini. Pangkalan ini waktu itu digunakan untuk menyimpan berbagai jenis suku cadang motor pesawat buatan Jepang. Pasca kemerdekaan Indonesia, Pangkalan Udara Mauspati dikuasai oleh laskar-laskar perjuangan saat itu. Pada tanggal 27 Agustus 1945, lanut ini diserahkan oleh Komandan Dai Nippon di Mauspati kepada Wedono Mauspati. BKO TKR atau Bengkel Kapal Udara Tentara Keamanan Rakyat Mauspati diserah terimakan dari Komandan Resimen TKR Madiun kepada MB Auri atau Markas Besar Auri pada 5 Mei 1946. Dan sejak itu resmi menjadi milik Auri dan disebut sebagai Pangkalan Udara Nasional, dan Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh ditunjuk sebagai Komandan Pangkalan sekaligus merangkap sebagai Komandan Pangkalan Bugis, Malang. Dan sebagai wakilnya adalah Haji Suyono yang juga berasal dari pangkalan yang sama. Perjuangan kemerdekaan 1. Dalam periode ini, lanut ini mengalami kerusakan yang parah akibat serangan pesawat tempur Belanda dan hampir semua lanut lainnya di Jawa kecuali Lanut Maguwo dan MB Auri di Yogyakarta karena terlindung oleh cuaca buruk. Berdasarkan keputusan Menteri atau Panglima Angkatan Udara nomor 564 tanggal 4 November 1960, Pangkalan Udara Mauspati berubah nama menjadi Pangkalan TNI AU Iswahyudi. Dengan berkembangnya peran Lanut Iswahyudi dalam perebutan Irian Jaya, lanut ini menjadi pangkalan udara utama atau Lanuma saat ini.
Pangkalan TNI AU Iswahyudi merupakan lanut tipe A dan berada di bawah Komando Operasi Angkatan Udara 2. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum. Good job. La 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 la.